bergabung kini kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa harrama syifa wa nadaba ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu huda amma ba'd. Qala ta'ala min kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antul ayyama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum yaqulu qurayun rabbil wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilayha sarat za'at ta'atka wa zabi adalah sumber ya, di mana ini akan sebentar lagi melaksanakan pernikahan dan berumah tangga. Emang udah siap nih kira-kira ini? Udah siap lahir batin? Siap ya? Udah siap. Udah siap menjadi seorang pemimpin? Berarti harus sudah siap. Ketahui bahwa pernikahan itu yang akan dilaksanakan berpedoman kepada dua aturan. Pertama, aturan negara, karena kita berada di negara Indonesia dan kita harus mengikuti aturan yang berada di negara kita. Terkait dengan aturan tentunya tidak bertentangan dengan syariat agama. Artinya bahwa dalam pernikahan itu semuanya harus sesuai dengan agama, aturan negara dan aturan agama. Aturan negaranya diantaranya adalah mengatur tentang tentang usia pernikahan, di mana usia pernikahan diatur oleh undang-undang yaitu usia 19 tahun. Ini udah cukup semuanya. Kalau belum cukup berarti sekarang pulang lagi aja. Pulang lagi. Udah cukup semua ya, gak ada masalah ya. Kalau belum cukup berarti harus ada proses yang dilalui lagi. Harus ada proses yang dilalui, bukan langsung ke KUA, tapi harus melalui pengadilan agama yang berada di Kabupaten Bogor, yaitu di Pemda Pakansari ya. Tahu ya? Itu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu mengatur tentang usia pernikahan. Dalam pernikahan ini ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10 hari. Ada 10 hari, ada ya. Yang 2 hari lagi, 3 hari lagi. Apa yang orang Taringgul ada? Taringgul? Orang Taringgul nggak ada sini? Nggak ada. Itu bukan sekarang kali ya. Jadi
Pertama undang-undang negara. Yang kedua undang-undang atau aturan syariat agama. Karena nikah itu ibadah, maka segala sesuatunya harus sesuai dengan aturan ibadah. Ketika nikah dikatakan ibadah kemudian dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan ibadah, maka nikahnya tidak sah. Sama seperti sholat. Sholat ibadah bukan? Ibadah. Ibadahnya ibadah yang wajib. Tetap namanya ibadah. Sholat itu kan ada syarat, ada rukun. Apa syarat sah sholat diantaranya? Yaitu sehat. Syarat sah sholat, wudu, artinya suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil mensucikannya dengan cara wudu. Hadas besar mensucikannya dengan cara mandi apa? Mandi kembang. Mandi junub atau mandi besar. Mandi besar berarti kolamnya kolam besar. Ya, itu sholat ya. Tadi mandi junubnya harus sudah bisa. Karena orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah masuk usia balik, wajib hukumnya bisa mandi wajib. Kalau mandi biasa semua juga makhluk bisa mandi biasa bisa. Ya, jangankan orang, kucing bisa mandi nggak? Bisa. Mandi kucing gimana? Ya, mandi burung. Ya, ada air kecebek-kecebek mandi. Itu mandi namanya. Ya, semua makhluk pun bisa mandi. Tapi ada mandi yang sesuai dengan aturan agama. Atau di sini atau yang disebut dengan tadi mandi junub. Bagaimana mandi junub? Ini fotokopinya udah dikasih belum? Udah dibagiin. Nah, di situ ada bacaan doa mandi junub sebelum kita menyiramkan air kepada. Ya, mandi junub. Apa itu mandi junub? Kewajiban mandi junub itu orang yang orang yang setelah misalkan bagi perempuan menstruasi sudah beres, sudah surut, mennya udah habis, kering, maka di situ ketika dia mau melaksanakan sholat dia ada wajib namanya mandi junub. Dibaca doanya dulu, ya paling ya wajib hukumnya. Kalau nggak begitu berarti sholatnya tidak sah. Laki-laki juga sama. Laki-laki keluar sperma atau mimpi basah itu wajib hukumnya. Kemudian setelah hubungan suami istri maka hujan-hujanan. Nah, ya, menstruasi bagi wanita atau habis melahirkan itu ada namanya wajib hukumnya wajib melahirkan nifas ya, laki-laki tadi keluar sperma dan seperti berjima hubungan suami istri ya, itu namanya wajib mandi itu. Nah, itu ada syarat, ada rukun. Tadi sholat ya, sholat syarat, ada syarat, ada rukun. Syaratnya ya, diantaranya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Begitu juga nikah, tadi dikatakan nikah itu ibadah, maka nikah juga ada syarat, ada rukun. Apa itu syarat nikah? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Apa cukup Islamnya tertulis di KTP, kemudian malaikat baca, oh dia Islam. Dia tapi nggak sholat, nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak puasa, nggak zakat. Apa itu bisa dikatakan Islam? Malaikat akan menilai KTP-nya apa
pengamalannya. Malaikat itu menilai ya, KTP-nya apa pengamalannya? Pengamalannya akan dinilai pengamalannya. Nilai keislamannya akan dinilai dari pengamalannya. Kemudian itu adalah bagian daripada syarat nikah. Ketika ditinggalkan syarat itu, maka nikahnya bagaimana? Seperti sholat tadi, nikahnya minimal dia tidak sempurna. Untuk itu, karena ini adalah momen sekali dalam seumur hidup, awal sejarah dalam kehidupan pernikahan itu adalah harus betul-betul dilaksanakan secara hikmat dan betul-betul serius, disiapkan segala-galanya, ya, sholat, ya. Dituntut, ya bunga mau nikah, ya, karena nikah itu ke depan itu pasti banyak, kok harus siap terhadap membentuk diri sendiri. Yang sholatnya masih bolong-bolong sekarang harus sudah dilengkapi. Bolong-bolong maksudnya belang asar enggak, itu namanya belang lentong atau bolong. Sekarang mah harus dilengkapi. Bacaan sholatnya yang masih belum lancar, gerakan-gerakan sekarang belajar lagi wayahnya. Bacaan Al-Quran yang masih belum, karena kedepannya kita punya cita-cita ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, punya anak solehah. Bagaimana kita bisa membentuk anak solehah? Kitanya sebagai orang tua, baik suami atau calon suami atau istrinya, belum berusaha untuk solehah. Bisa nggak terbentuk anak itu soleh-soleh ketika orang tuanya belum siap soleh-soleh? Nggak akan bisa, mustahil, ya, mustahil. Sedangkan anak soleh-solehah itu adalah harapan orang tua, kebanggaan orang tua, harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara. Sangat diharapkan. Ketika kita punya generasi soleh-solehah itu adalah suatu hal yang sangat diharapkan oleh semua orang karena bermanfaat, ya, karena bermanfaat. Kalau terjadi sebaliknya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, kalau terjadi sebaliknya, anak kita tidak terdidik, tidak terbentuk anak soleh-soleh. Ketika anak itu punya masalah di masyarakat, tentu yang ketemuan siapa? Masalah itu akan berbalik kepada siapa? Kepada orang tua. Nanti kita jadi orang tuanya. Ketika anak itu punya kasus dengan polisi, ya, kasus dengan polisi yang dicari, ketika anak itu nggak ada, pasti ke rumahnya. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Tapi ketika anak itu terbentuk anak solehah yang banyak menguntungkan keluarga, menguntungkan masyarakat, menguntungkan bangsa dan negara, maka itu akan menjadi kebanggaan, ya, kebanggaan dunia sampai akhir. Itulah semuanya berawal dari kita, dari keluarga kecil dulu, dari keluarga kecil, dari satu rumah dibentuk oleh dua orang sehingga menjadi banyak, ya, anaknya 5, 6 sampai seterusnya, terbentuk anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang bermanfaat, anak yang sangat diharapkan oleh semua orang. Maka kita pun akan bangga, ya, bangga dunia akhir, pengen kayak gitu. Masya Allah, subhanallah, ya. Mudah-mudahan, ya. Jadi siapkan diri kita semuanya, ya. Pertama, sholat kita jangan kemudian sholatnya dibaguskan,
ketika sholatnya dilengkapi 5 waktunya, ketika lengkap 5 waktunya disempurnakan sholatnya itu di masjid atau di musol supaya bagus, supaya bernilai tinggi nilai ibadahnya. Karena beda sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu beda. Insya Allah akan mendapatkan kesempurnaan meskipun dia sebagai makmum di belakang ataupun di depan. Itu ya. Tuh, siap semua, siap jadi emak-emak pendidik anak, siap ya. Ini jadi bapak-bapak pendidik anak nih, siap ya. Jadi siapkan diri sebelum kita punya, masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita ke depan, yang masih ada waktu untuk nanti ketika kita punya sudah banyak ya mengkaji pengalaman ilmu agama, kemudian kita terapkan ketika anak-anak kita. Hadirin yang berbahagia, dalam suatu hadis Rasulullah SAW, di mana pertama adalah untuk menjadi keluarga yang sukses itu diantaranya adalah dukungan dari sang istri, dukungan dari sang istri, bukan sang bangu. Sang istri sangatlah mendukung pekerjaan suami. Suami bisa baik tergantung dukungan dari istri. Di antara konsep Nabi SAW dalam hadis yang tadi dibacakan, khairun nisa'i imratun iza nazarta ilaiha sarotka. Sebaik-baiknya wanita, baik-baiknya istri adalah ya iza nazarta ilaiha sarotka, apabila si suami memandang si istrinya itu membahagiakan, menyenangkan, bukan malah bukan sebaliknya ya. Sebaliknya menyenangkan apa? Bikin ruwet, bikin masalah lagi, timbul masalah lagi ya. Itu kuncinya ya, kunci bagi istri untuk bisa mensukseskan suami meskipun dia dalam keadaan gagal dalam usahanya, tapi tetap si istri bisa bersikap menyenangkan kepada suami. Apa saja? Iza nazarta ilaiha sarotka, apabila si suami melihat istri teh meskipun dalam keadaan gagal, dia tetap dalam keadaan senang, sehingga muncul ide-ide yang bagus ketika melihat istri itu senang. Iza nazarta ilaiha sarotka. Jangan hanya menyenangkan suami itu dalam keadaan sukanya saja, dalam keadaan ya kalau lagi punya duit mah seneng, kalau lagi nggak punya duit cemberut kayak sesuatu ya. Itu kuncinya ya. Jangan nazar ila sarqaiza amarta adatka, apabila si suami memerintah kepada istri itu harus taat dalam hal tidak bermaksiat kepada Allah. Itu catatannya, wajib taat istri kepada suami selagi itu tidak bermaksiat kepada Allah, artinya bertentangan dengan agama. Iza nazarta ila iza amarta ilaiha ata'atka wa iza gibtana hafizatka. Apabila yang ketiga adalah apabila si suami enggak ada, istri teramanati oleh 3 perkara. 1, teramanati dirinya, menjaga dirinya. Ketika suami enggak ada, suami tidak mengizinkan keluar rumah, jangan keluar rumah apapun masalahnya ya. Tadi sudah dibahas apapun masalahnya, jangan keluar rumah. Kemudian ya, menjaga hartanya. Harta suami itu kalau tidak ada izin dari suami, termasuk sedekah pun kalau nggak ada izin suami nggak boleh. Kecuali suami sudah mengizinkan, kalau sedekah aja, sok atur aja gitu ya, berarti sudah diserah. Termasuk sedekah itu kalau nggak ada izin suami nggak boleh. Ngasih orang biasa biaya segala macam kalau tanpa izin suami. Tuh. Kemudian
Apalagi yang ketiga adalah mengamanati anak. Ya, anak itu harus dididik oleh istri ketika suami tidak ada. Ini siap nggak nih? Kayaknya ngantuk amat nih. Kayak orang nggak siap. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Masih banyak masalah agama, hukum syariat terkait dengan keluarga dan perkawinan. Kurang-kurangnya ngaji di rumah ya, ngaji lagi ya. Di rumah banyak majelis taklim, hadir karena apapun di situ yang dibahas kita dengerin. Wayahnya karena belum mau berkeluarga, menikah dan keluarga, hadir ibu-ibu gabung dengan ibu-ibu dan nini nggak apa-apa, jangan gengsi. Begitu juga laki-laki majelis taklim di rumah ada, lingkungan tetangga lingkungan RT majelis taklim ya, hadir karena jangan gengsi, saya masih muda, masih perlente, masa gabung sama kaki. Nah, jangan gitu. Saya mau gabung lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, mau ngaji, saya pengen dapat ilmu untuk bekal saya hari ini ataupun ke depannya. Siap ya laki-laki nih? Gabung majelis taklim, maju lagi, perbaiki sholatnya, ngajinya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Itu aja. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Al-Mughni yang telah memberikan tausiah atau ilmunya kepada kita. Tibalah akang-akang, teteh-teteh yang sudah kelihatan lelah ya. Ternyata berkumpulnya kita di sini tidak sia-sia, nanti ada yang memberi hadiah. Ya, berupa sertifikat bimbingan ya, insya Allah ini yang akan langsung diberikan oleh akan kami, yaitu Al-Mukarram Ustaz Bahrul Umam SHI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Babakan Madang ingin berpesan untuk nanti sertifikat mohon dilaminati, jangan sampai rusak. Dikasih figura ya, karena tidak akan bisa di print 2 kali ya, berarti kalau 2 kali ya gitu benar ya. Untuk simbolis Sarah Anissa. Setelah semuanya kebagian, nanti kita foto bareng ya, foto bareng, jangan dulu pulang yang sudah kebagian. Oh, belum diverifikasi.
menyusul ya. Dan selanjutnya kita foto bareng. Di depan. Ini parkirnya penuh. Penuh Bang. Depan. Ini motor ya? Penuh. Kopinya aja suruh ke sini. Menghadap ke belah sana ya. Ke belah wetan. Foto bareng kan? Ya. Teteh di payun, akang-akangnya belakangan teteh dan para asatid di paling belakang. Jangan lupa betulin dulu kerudungnya takut nyengsol. Ke sini. Nanti cari pasangannya masing-masing di luar ya. Takut ketukar. Tadi malam nih takutnya apa di foto, soalnya buat orang ke Menteri dan hari ini sertifikat dari ini ya. Nanti ada di Menteri dan ada kan. Foto. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya bebas. Satu, dua, tiga. Tadi yang belum itu. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya di live ini, semoga bermanfaat dan kami akhiri tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon. Yang biasa berjamaah di sini aja dulu. Kalau yang belum biasa